pekerja migran Indonesia itu nanti yang dulunya hanya land base saja, sekarang sipil juga kita tangani juga. Secara resmi membuka acara Sarasehan Kebangsaan kita ini, insya Allah mudah-mudahan ini menjadi satu berkah yang memberikan manfaat buat kebajikan kita semua dan kemajuan negeri dan bangsa kita. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara ini kita buka secara resmi. Terima kasih Bapak Konjen sudah menyampaikan sambutan sekaligus membuka secara resmi Sarasehan Kebangsaan ini. Terima kasih Pak Konjen. Baik Bapak Ibu seluruh peserta, kita akan masuk ke acara berikutnya, yaitu sambutan dan paparan singkat dari Bapak PLT Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik, Bapak Dr. Andes Dwi Anto MSI, yang dalam kesempatan ini mewakili Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI. Mohon izin Pak untuk membacakan terlebih dahulu profil singkat dari Bapak Dr. Andes Dwi Anto MSI. Bapak Dr. Andes Duyanto MSI saat ini menjabat sebagai PLT Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik BP2MI sejak bulan Juni 2020 yang lalu. Melihat perjalanan karir beliau, Bapak Dr. Andes Duyanto MSI sebelumnya menjabat sebagai Direktur Sosialisasi dan Kelembagaan BNP2TKI tahun 2016 sampai 2018, kemudian juga Direktur Promosi BNP2TKI, serta PLT Deputi KLN dan Promosi BNP2TKI bulan April sampai Juni 2020. Pendidikan beliau sebelumnya yaitu Sarjana Ilmu Politik di Universitas Jember dan Pasca Sarjana Ilmu Politik di Universitas Nasional. Kami silakan Bapak Dr. Andes Duyanto MSI untuk menyampaikan sambutan dan paparan selama kurang lebih 15 menit. Silakan Pak. Baik, Ibu Mia, Ibu Moderator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin menyapa kepada selamat malam dulu kepada Pak Duta Besar Husin Bagis, yang barangkali mungkin sudah nggak ada di tempat ya. Pak Konjen Ridwan Hasan, selamat malam. Kemudian ada juga Pak Kapten Terwanto Simatupang, kemudian ada Pak Imam Handoko, Pak Andi Salahuddin, Pak Sauki Sulaiman. Dan hadirin semuanya, selamat malam. Barangkali saya perlu informasikan bahwa saya saat ini mewakili Kepala Badan BP2MI, di mana Pak Kepala Badan saat ini ada acara, mohon izin diwakili ke saya, kira-kira begitu. Dan sedikit saya ingin membacakan saja kira-kira apa yang saat ini sudah ada di Pak Kepala Badan. Dan memang untuk peluang kerja di Uni Emirat Arab ini memang cukup besar dari zaman dulu sampai sekarang. Ini memang negara-negara tradisional yang kami bilang itu adalah biasa kita menempatkan ke negara-negara tersebut. Namun tahun 2014 atau 2015 kemarin memang sempat di moratorium. Itu pun untuk sektor-sektor di informal. Jadi kita akan milah ada sektor informal, ada sektor formal. Kira-kira begitu. Sektor informal itu adalah orang yang bekerja di perorangan. Sektor formal adalah orang yang bekerja di perusahaan atau lembaga yang berbadan hukum. Kira-kira begitu. Mengingat saat ini adalah musim COVID yang mana mendera seluruh dunia, sehingga menjadi permasalahan kita semua. Di mana dulunya ada faktor-faktor pendorong maupun penarik. Jadi kalau dulu faktor pendorongnya di Indonesia itu memang selain pertumbuhan ekonomi juga rendah, kemudian peluang kerjanya juga sedikit, sehingga orang bisa tertarik untuk bekerja ke luar negeri. Selain itu juga gaji di luar negerinya memang lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Namun dengan musim COVID saat ini, mempunyai permasalahan yang sama antara luar dan dalam negeri. Sehingga saat ini di musim yang seperti ini kita mencoba untuk merelaksasi penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri ini, tidak hanya ke Uni Emirat Arab, tapi ke seluruh dunia. Itu kita relaksasi dengan Permen Tenaga Kerja nomor 294, di mana ada relaksasi di situ. Relaksasi adalah penempatan kembali. Termasuk juga dengan di Timur Tengah kemarin juga sudah ada mekanisme penempatan SPSK. Jadi di situ kita sudah mulai untuk menempatkan kembali. Kemudian juga di BP2MI ini kita mempunyai 3 langkah strategis, yaitu mulai dari langkah preventifnya seperti apa, kemudian langkah deteksi dininya seperti apa, kemudian perlindungan secara cepat tepat. Nah ini seperti apa. Nah untuk langkah preventifnya itu memang kegiatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kasus. Nah, di sini memang untuk mencegah terjadinya kasus sebelum penempatan PMI luar negeri, memang kita di sini kita akan latih orang itu. Jadi mulai dari PAP itu
OPP ya, orientasi pra-pemberangkatan itu seperti apa. Jadi kita bekali di situ, termasuk juga bagaimana apabila seseorang menghadapi kasus. Jadi apa yang harus kita dilakukan oleh orang itu kita beritahu. Termasuk juga dengan bagaimana bisa meningkatkan self protection-nya untuk dirinya sendiri. Kemudian juga sosialisasi yang lain-lain itu kita berikan di situ. Cross culture juga kita berikan juga. Kemudian juga langkah deteksi dini. Jadi kegiatan bertujuan untuk permasalahan kasus dapat segera diketahui sebelum menjadi isu yang tidak terkendali. Karena seseorang yang tidak tahu ketika seorang PMI di luar negeri bermasalah, mereka sebenarnya dari Indonesia sudah kita PAP. Jadi proses pra pemberangkatannya sudah kita kasih tahu. Tapi buku saku yang kadang-kadang ya untuk sektor informal ini, buku sakunya itu tidak dibawa, dibuang begitu saja. Nah ini yang menjadi kesalahan. Sehingga ketika dia di luar negeri, itu mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika ada masalah. Sehingga dia mengadunya itu kemana-mana. Dan inilah yang menjadi informasi yang tidak terkendali. Nah ini mudah-mudahan nanti harusnya, kalau kita tahu, kita sebenarnya sudah memberitahu bahwa apabila ada kasus, hubungi perwakilan terdekat. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian juga langkah perlindungan secara cepat-tepat. Nah ini memang kita sampai saat ini kita terus memonitor apa yang terjadi di luar negeri dan di dalam negeri. Kalau di luar negeri memang peran dari perwakilan itu cukup besar. Memang harusnya dari perwakilan yang kita selalu komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri. Sedangkan di dalam negeri itu juga ada kita sudah membentuk yang namanya crisis center, kemudian penanganan pengaduan, ada pihak advokasi dan lain-lain. Nah, kemudian juga di sini ada juga di BP2MI ini dengan dipimpin oleh Pak Beni Ramdhani ini, kita mempunyai 9 program utama yang memang saat ini kita sedang terus kita jalankan. Ada yang sudah berhasil kita bentuk dan saat ini sedang proses ada pelaksanaan. Nah, kita lihat di situ ada yang namanya pemberantasan sindikat pekerja migran Indonesia non prosedural. Kemudian ada juga penguatan kelembagaan dan reformasi birokrasi. Ini lebih pada internya. Kemudian juga kita akan menjadikan pekerja migran Indonesia sebagai kelas VVIP. Jadi ketika nanti ada pekerja migran Indonesia yang mau pergi ke luar negeri di bandara maupun yang datang ke bandara, nanti akan kita berikan satu fasilitas-fasilitas yang cukup mudah-mudahan cukup bagus lah kira-kira begitu. Jadi nanti ada launch, ada seperti itu, ada launch dan lain-lain. Kemudian juga ada modernisasi sistem pendataan secara terintegrasi. Karena sampai saat ini sistem kami ini dengan Cisco TKLN kadang-kadang masih banyak sekali data-data yang memang berbeda-beda. Contohnya data yang ada di BP2MI, orang yang bekerja ke luar negeri itu terdata di situ sekitar 3.700.000. Kemudian kalau di Kementerian Luar Negeri mungkin ada 5 jutaan. Kemudian yang di Kementerian Tenaga ada sekitar 4,7 misalnya. Nah, ada World Bank sendiri mempunyai data sendiri yang jumlahnya itu estimasinya sekitar 9 juta orang. Nah, 9 juta inilah yang kita pakai untuk data ini. Padahal kita sendiri mencatat sekitar 3,7 itu tadi. Tapi dengan devisa yang ada, kita merefresh ke data World Bank itu jumlah remitansi atau devisa yang ada itu kurang lebih cukup besar juga. Kalau dirupiahkan sekitar 159 triliun kira-kira gitu. Ini cukup besar sekali ya. Kemudian juga program yang lain itu adalah pembebasan biaya penempatan. Kemudian juga pembenahan tata kelola pekerja migran Indonesia itu nanti yang dulunya hanya land base saja, sekarang sipil juga kita tangani juga. Kemudian ada penguatan skema penempatan PMI dalam rangka peningkatan penempatan yang terampil dan profesional. Kemudian ada pemberdayaan ekonomi, ini dulunya itu PMI-nya, sekarang beserta keluarganya secara hukum dan sosial pun kita akan tangani juga. Ada juga peningkatan sinergi dan koordinasi multi stakeholder ya. Nah, kemudian saya ingin sedikit kembali kepada pemberantasan sindikasi pekerja migran Indonesia non prosedural. Di situ bahwa yang kita berantas di sini itu bukan PMI yang non prosedural, tapi adalah sindikat-sindikat yang menempatkan orang itulah yang akan kita berantas, akan kita perangi di situ. Dan saat ini tanggal 17 Agustus kemarin seiring dengan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia itu kita launching Satgas perang terhadap sindikat penempatan PMI non prosedural. Nah disitulah nanti kita akan menindak orang-orang yang memang menempatkan orang-orang yang tenaga kerja yang tidak mempunyai keahlian. Coba yang sebelumnya tadi, yang ini. Nah yang itu. Nah, kemudian juga itu yang akan kita perangi adalah sindikatnya. Jadi orang yang menempatkan tidak benar, tidak sesuai dengan prosedur. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Konjen ya tadi bahwa ada 2 permasalahan, pahami kontrak kerja dan juga penyalahgunaan visa kunjungan. Ini kadang-kadang kita sudah sesuai di sini, sudah sesuai dengan kontrak kerja. Kemudian visa juga sudah ada, tapi ada orang yang pergi ke Timur Tengah masih memakai visa kunjungan, sehingga kami tidak bisa memonitor dari sini. Ini permasalahan serius di sini. Karena kunjungan di-convert menjadi visa kerja ini kami menjadi sulit sekali, kami nggak bisa memonitor kecuali dari perwakilan yang bisa memonitor.
Karena yang disebut dengan PMI, pekerja migran Indonesia atau TKI itu adalah seseorang yang sudah memenuhi syarat untuk bisa bekerja ke luar negeri dan dia mendapatkan upah, ada kontrak kerjanya, kira-kira kan begitu. Ketika dia pergi ke luar negeri dengan visa kunjungan, itu sudah bukan kategori pekerja migran. Karena ketika dia mengkonvert menjadi visa kerja, nah itu dia baru statusnya menjadi pekerja. Ini menjadi permasalahan. Jadi mungkin banyak sekali yang ke Timur Tengah itu dengan sistem visa on arrival misalnya, ini menjadi kendala bagi kami juga. Tapi di sini juga tidak bisa enak juga karena orang yang menempatkan di sini ada PJTKI misalnya atau PJTKI yang memang menempatkan orang-orang yang tidak sesuai prosedur, ada juga seperti itu. Nah ini yang akan kita tindak. Nah kemudian juga modernisasi sistem, nanti sistem yang ada akan kita modernisasi sehingga data itu menjadi data-data menjadi satu data nantinya. Nah kemudian ada pembebasan biaya penempatan. Nah, pembebasan biaya penempatan ini nanti kalau di zaman BNP 2 TKI dulu, misalnya biaya penempatan ini, misalnya ke Arab Saudi sekian. Nah, sekarang ini sudah tidak ada lagi. Semua orang yang bekerja ke luar negeri nanti akan free oleh BP2MI. Free semuanya. Dan nanti akan saya jelaskan di belakangnya seperti apa, yang free itu seperti apa, sektornya itu seperti apa. Nah, kemudian juga nanti ada pembenahan tata kelola pekerja migran Indonesia, di mana nanti tata kelola ini yang dulunya BNP 2 TKI hanya mengatur tentang land base, saat ini kita land base dan sea base, kira-kira begitu. Nah, kemudian juga pemberdayaan ekonomi dan sosial, termasuk hukum juga. Ini akan kita berdayakan. Ketika seorang PMI nanti pulang ke Indonesia, nanti akan kita berikan pelatihan-pelatihan. Barangkali di sini ketika seseorang yang mau pulang ke Indonesia, itu ada exit programnya, maka di sini akan diteruskan. Kita latih di sini supaya mereka itu tidak kembali lagi bekerja ke luar negeri. Kita latih, kemudian menjadi seorang pengusaha-pengusaha yang cukup bagus. Nah, kemudian juga kita lihat di sini, jadi pembebasan biaya penempatan di sini ada 10 jabatan yang termasuk dalam pembebasan biaya penempatan, yaitu misalnya pengurus rumah tangga, kemudian pengasuh lanjut usia atau lansia, kemudian pengasuh bayi, juru masak, termasuk juga sopir keluarga, perawat taman, pengasuh anak, petugas kebersihan, pekerja ladang, termasuk juga perkebunan, kemudian awak kapal perikanan. Nah, disinilah yang akan kita bebaskan biayanya. Mohon izin Pak Dwi mengingatkan waktunya 5 menit lagi. Oh siap, next, ya siap Bu ya. Nah, kemudian apa saja komponen-komponen yang ada? Komponen yang ada di situ ada tiket pemberangkatannya, kepulangannya, ada visa, legalisasi perjanjian yang tadi ini oleh Pak Kunjan, kemudian ada pelatihan yang ada di sini, termasuk juga sertifikat. Ini persyaratan lebih di dalam negeri ya. Kemudian termasuk jasa perusahaan, kemudian paspor, surat keterangan polisi, kemudian jaminan sosial, pemeriksaan kesehatan. Kemudian pemeriksaan pemeriksaan kesehatan tambahan jika negara tertentu mempersyaratkan. Nah, ini kita akan bisa atur nantinya, termasuk juga transport lokal dari daerah asal ke tempat di Indonesia ini, termasuk juga akomodasi yang ada di Indonesia. Ini menjadi bebas nanti. Next kita lihat ya. Kemudian juga next. Nah, ini adalah proses penempatan di era new normal karena kita sadar bahwa saat ini sedang ada pandemi COVID dan kita sudah relaksasi. Nah, gimana seseorang yang mau bekerja ke luar negeri? Nah, itu tentunya harus ada persyaratan karena di sini kita sudah memberangkatkan atau menyiapkan, tahunya di negara penempatan di sana juga masih memperlakukan lockdown, itu juga susah juga. Lockdown itu yang paling utama di sini kita sudah membuka keran dengan catatan di negara penempatan di Timur Tengah juga saat ini sudah membuka, kira-kira begitu. Yang penting adalah itu, kalau di Timur Tengah belum membuka lockdown juga kita juga nggak bisa. Nah, ini caranya adalah ya seperti biasa dari zaman dulu juga sampai sekarang juga masih tetap ada legalisasi job order, kemudian juga ada penerbitan SIP P2MI, kemudian nanti akan dilakukan secara online, kemudian juga ada layanan informasi, itu juga bisa online maupun tatap muka juga bisa. Nah, kemudian latihan juga di sini kita memakai protokol kesehatan, itu dulunya sekian, jadi sekarang menjadi 50% lah kira-kira begitu. Kemudian termasuk juga uji kompetensi, pendaftaran CPMI, kemudian ada seleksi CPMI, itu juga selalu kita memakai penerapan protokol kesehatan, semuanya tetap memakai protokol kesehatan. Next, coba kita lihat. Nah, ini adalah Undang-Undang 18 nomor 2 tentang perubahan fundamental tata kelola pekerja migran Indonesia. Jadi bagaimana kita bisa mewujudkan PMI ini menjadi sejahtera dan juga keluarganya juga menjadi sejahtera juga. Kita lihat di sini perubahan fundamental tata kelolanya. Jadi bisa kita lihat itu ada perubahan istilah ya. Kalau dulunya kita pakai istilah TKI, maka sekarang menjadi PMI. Tenaga kerja Indonesia menjadi pekerja migran Indonesia. Nah, kemudian persyaratan menjadi PMI setelah hak dan kewajiban kita atur juga di undang-undang ini. Kemudian perlindungan sebelum, selama, dan setelah bekerja atau pasca di sini juga dulunya juga ada dan sekarang tetap kita ini. Termasuk asuransi juga ada, tugas tanggung jawab dan seterusnya. Next kita lihat. Nah, ini perbandingan ya dari BNP 2 TKI
ke BP2MI. Kalau dulu Undang-Undang 39 tahun 2004, sekarang Undang-Undang nomor 18 tahun 2017. Kalau dulu Undang-Undang nomor 39 ini area bekerja itu adalah yang sudah saya jelaskan adalah land base. Nah sekarang Undang-Undang 18 itu ada land base dan sea base. Kemudian ada juga instansi yang terlibat. Kalau dulu pemerintah pusat dan swasta, jadi dulu katakanlah BNP 2 TKI ya dengan Kementerian Tenaga Kerja, kemudian ada swastanya BPTKIS. Nah sekarang ini pemerintah daerah dan swasta juga bisa. Nah ini pemerintah daerah nanti untuk pelatihannya itu adalah ada di pemerintah daerah. Kemudian juga cakupannya ada CPMI, PMI, dan yang sekarang ini CPMI, PMI dan keluarganya juga kita atur di dalam Undang-Undang 18 ini. Nah, kemudian juga surat izin pengerahan juga kalau dulu ada di Kementerian Tenaga Kerja, sekarang ada di BP2MI. Perlindungan di masa selama bekerja itu ya memang sama ini perwakilan dan badan kira-kira begitu. Kalau dulu swasta, dulu kan PT bertanggung jawab mulai pemberangkatan sampai pemulangan. Nah sekarang ini perlindungannya adalah selain perwakilan, nah ini BP2MI harus bertanggung jawab. Kemudian juga pengaturan mengenai proses yang dipersyaratkan sebelum bekerja. Dulunya di tenaga kerja, sekarang ada di BP2MI. Nah, kemudian next kita lihat ada pengaturan mengenai standar perjanjian kerja, penandatangan verifikasi dokumen. Dulunya di Kementerian Tenaga Kerja, sekarang ada di BP2MI. Pengaturan mengenai biaya penempatan pun juga begitu. Dulunya ada di Kementerian Tenaga Kerja, sekarang di Badan. Dan saat ini Badan sekarang sudah membebaskan orang untuk pembiayaan semuanya. Kemudian juga apa sih sebenarnya hak-hak pekerja migran, mungkin bisa dibaca, saya nggak bisa membacakan semuanya, mendapatkan pekerjaan di luar dan seterusnya ya, itu bisa dipelajari dibaca. Next. Nah kemudian juga langkah-langkah upaya pemerintah dalam meningkatkan pekerja migran Indonesia. Terakhir next ya. Di sini kita lihat bahwa profil pekerja migran Indonesia saat ini ya, yang saya bilang tadi ada data yang beragam itu. Kalau kita katakanlah ada lebih dari 6 juta orang yang tersebar di 150 negara, data World Bank-nya 9 juta orang. Maka sebenarnya kita pilah-pilah di sini ada pekerja kelas bawahnya, misalnya ada PRT, anak buah kapal fishing-nya, kemudian ada pekerja kelas menengahnya, misalnya hospitality, perawat, logistik dan lain-lain. Kemudian ada pekerja profesional. Nah ini sedikit saya sentil di sini tentang tadi untuk pekerja kelas menengahnya, misalnya untuk perawat ya. Nah, perawat ini memang kita agak mengalami kesulitan karena di Timur Tengah itu ada yang persyaratan yang cukup ini yang namanya prometrik. Nah ini yang menjadikan kami ini sangat sulit sekali mendapatkan orang-orang yang memang lolos dari ujian prometrik itu. Kalau di Amerika, di Eropa itu ada namanya ujian NCLEX ya, NCLEX gitu ya. Kalau di Timur Tengah itu ada yang prometrik. Nah ini menjadi satu kendala yang cukup serius bagi kami juga untuk melatih seseorang untuk bisa menjadi perawat. Perawat dalam arti perawat yang sebenarnya, nah itu harus melalui ujian prometrik yang cukup rumit di situ. Mudah-mudahan nanti Pak Konjen bisa membantu bagaimana seorang PMI ini bisa lolos ujian prometrik, karena di Indonesia kan belum ada prometrik itu. Nah ini menjadi permasalahan yang cukup serius bagi kami. Mohon juga Pak Dubes dan Pak Konjen kalau bisa membantu prometrik bisa diselenggarakan di Indonesia misalnya, ini cukup akan membantu kami kira-kira begitu. Kemudian juga saling mengingatkan waktu Pak Dwianto. Pak Dwianto, Bapak bisa mendengar kami Pak? Dari manufaktur, kemudian ada konstruksi dan lain-lain. Ini ada lebih 32.000 dan juga ada yang di sektor perawatnya ada 23.000 lebih. Nah ini mungkin belum ada di situ. Ada di situ ada 23.000 dan siap sebenarnya di situ. Nah ini mudah-mudahan kalau bisa di sektor kesehatan tadi itu kalau bisa lolos prometriknya udah siap, kami udah siap untuk memberangkatkan itu. Kira-kira begitu. Next kita lihat. Nah ini skema penempatan ini ya ada G2G, G2P, P2P, kemudian ada 5 mekanisme penempatan. Barangkali nanti kalau yang di Timur Tengah ini memang untuk G2G-nya belum. Yang paling banyak di sini adalah P2P-nya dan juga untuk mandiri independennya. Ini yang paling banyak. Termasuk juga untuk yang di Dubai misalnya itu ada ICT, intra corporate transfer. Nah ini ada ini untuk khususnya yang di konstruksi ya, pembangunan jalan apa segala macam itu ada di ICT. Next. Nah di sini program-program melalui program wawancara ini SPSK yang saya bilang tadi. Barangkali Bapak Ibu sudah mengenal SPSK adalah sistem penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia yang terintegrasi secara online antara pemerintah Indonesia dengan kerajaan Arab Saudi. Dan ini sudah lama kita buat, tapi sampai saat ini tersiok-siok berjalannya itu. Nah ini masih pilot project dan juga belum mencabut moratorium. Nah ini hanya untuk Arab Saudi. Nah ini agak repot juga bagi kami juga, sehingga kami juga mengalami kesulitan dan nggak bisa jalan-jalan terus ini. Nah, kemudian 6 jabatan yang ada itu adalah housekeeper, kemudian babysitter, kemudian family cook, kemudian ada pengasuh lanjut usia, ada family driver, kemudian child care workers, dan lain-lain. Kemudian area penempatan di Arab Saudi ya, masih di Riyadh, Jeddah, Madinah, wilayah Timur Tengah ya, Jawa, Bahrain, dan Kobar. Next. Nah, kemudian ada potensi diaspora bagi kami, ini adalah mudah-mudahan yang sudah kami catat ada 7-8 juta orang Indonesia bekerja dan tinggal di luar negeri. Ini barangkali bisa membantu apabila ada penempatan ke negara-negara Timur Tengah lah, kira-kira begitu. Next, kita lihat. Dan barangkali dunia, sementara paparan dari kami, saya akhiri dan salam Indonesia, BP2MI melayani dengan hati nurani.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Duyanto untuk pemaparannya. Tadi sudah disampaikan mengenai 3 langkah strategis, kemudian juga telah dipaparkan 9 prioritas program BB2MI, serta tadi ada launching Satgas Pemberantasan terhadap sindikat-sindikat ini ya Pak, yang menunjukkan komitmen untuk benar-benar memberantas sindikat yang menempatkan PMI non-prosedural. Bapak Ibu serta Sarasehan Kebangsaan ini sekali lagi saya ingatkan, jika ada pertanyaan, hal-hal yang kurang jelas, silakan langsung diketik dan dikirim lewat kolom chat. Nanti dari panitia akan merangkum pertanyaan-pertanyaan yang ada dan nanti saya akan menyampaikan ke para narasumber. Silakan ditulis nama, kemudian domisili, pertanyaannya ditujukan kepada siapa, dan langsung isi pertanyaannya. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Dr. Andes Dwi Yanto MSI atas paparannya. Kita akan lanjutkan dengan sharing session tentang pengalaman prosedur bekerja di Uni Emirat Arab dan tantangan yang dihadapi dari 4 orang panelis masing-masing selama 10 menit. Yang pertama dari Paguyuban Profesional Maritim Indonesia P2MI yang akan disampaikan oleh Kapten Darwanto Simatupang MSc SRM, Pembina Paguyuban Profesional Maritim Indonesia P2MI Uni Emirat Arab. Saya ingin memperkenalkan sedikit profil dari Kapten Darwanto. Kapten Darwanto adalah lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta di tahun 2000 dan melanjutkan studinya di Heriot-Watt University, Edinburgh, UK pada tahun 2015 dengan fokus pada Safety and Risk Management. Dalam perjalanan karirnya, Bapak Darwanto mendapatkan posisi kapten pada tahun 2006 ketika bekerja di Mermaid Marine Australia. Saat ini Kapten Darwanto adalah Offshore Major Logistic Coordinator Qatar Petroleum sejak tahun 2019 dan dalam kesempatan ini senang sekali kami menghadirkan beliau dalam kapasitasnya sebagai Pembina Paguyuban Profesional Maritim Indonesia. Baik Kapten Darwanto, silakan menyampaikan paparannya selama 10 menit. Ya, terima kasih Mbak Mia. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan memberikan sedikit presentasi. Bagaimana? Apakah presentasinya sudah bisa dilihat? Bisa, Kapten. Oke, saya akan start. Ya, ini presentasi singkat saya tentang P2MI UAE, kesempatan dan tantangan kerja di UAE. Ini tadi sudah disebutkan oleh Mbak Mia, jadi saya skip saja. Dan apa itu P2MI UAE? Saya ingin menjelaskan singkat. Mungkin ini pertama kalinya secara umum kita kabarkan. Karena sebelumnya P2MI ini terbentuk pada tanggal 2 November 2016. Yang tahun 2015 ketika krisis moneter terjadi, itu imbasnya setelah 1 tahun, di tahun 2016 makin banyak kasus-kasus yang terjadi kepada awak kapal maupun juga di dunia maritim khususnya. Nanti akan ada beberapa kasus yang akan saya sampaikan di sini. Dan dengan bangga juga saya katakan, di P2MI ini kita ada 1 anggota wanita, perwira pelayaran, dan beliau juga bekerja di Abu Dhabi sebagai crewing koordinator. Dan kita juga sudah memberikan laporan kepada Pak Husin Bagis pada itu, tahun 2016 akhir, dan juga kepada Konjen RI Dubai. Dan apa partisipasi P2MI? Ini ada beberapa gambar, hanya untuk memberikan sedikit gambaran apa yang telah kita lakukan. Tahun lalu di Panggung Gembira, ketika ulang tahun RI 74, kita juga mengadakan stand dengan tema kemaritiman. Dan juga kita mengadakan beberapa kali sesi-sesi training dan juga sharing lesson. Di sini juga bisa kita lihat Pak Andi juga ada di sini dan Pak Yanwar yang barusan juga pindah dari Abu Dhabi. Dan ini beberapa foto-foto yang telah kami lakukan. Bisa dilihat juga di sini beberapa kru kapal yang terdampar ataupun juga yang diabandon di Dubai kala itu. Mungkin Pak Konjen masih ingat. Di sini juga pemulangan beberapa pekerja-pekerja maritim kita, itu juga pelaut dari kapal-kapal yang terdampar ataupun juga yang diterbengkalaikan di Dubai kala itu. Kemudian IKP ini juga kita juga bekerja dengan IKP ini. Inilah Ikatan Korps Perwira Pelayaran Niaga Indonesia yang kerjasama dalam meningkatkan mutu perwira pelayaran niaga Nusantara di dunia internasional. Jadi kita ada kerjasama dengan salah satu ikatan perwira korps maritim yang ada di Indonesia. Kemudian pertanyaan ataupun juga topik kedua adalah kesempatan ataupun peluang kerja. Di UAE ini untuk bidang maritim bisa dibilang cukup banyak. Karena UAE sendiri adalah memiliki beberapa banyak port ataupun juga pelabuhan-pelabuhan dan juga offshore industri. Di pelabuhan terbesarnya seperti Dubai, Abu Dhabi dan juga di Fujairah. Jadi untuk kesempatan kerja itu pasti ada. Dan saya akan fokus di Abu Dhabi karena ini adalah ruang ataupun juga lingkup kerja saya sebelumnya. Yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan bahwa saya bekerja dulu di salah satu perusahaan oil company yang di Abu Dhabi. Itu untuk beberapa bulan lalu ataupun tahun lalu itu ada yang memenangkan tender untuk membuat ataupun juga membentuk pulau buatan ataupun juga artificial islands. Yang artificial islands di Abu Dhabi ini bukan untuk seperti yang di Dubai untuk pembuatan pulau-pulau buatan untuk leisure ataupun juga perhotelan ataupun juga tempat-tempat wisata, tetapi lebih kepada untuk oil and gas. Jadi untuk membentuk artificial islands 10 ini di daerah Hail and Gaza itu membutuhkan banyak sekali perwira-perwira pelayaran maupun juga APK di kapal-kapal offshore-nya seperti di dredging, di barges, di offshore supply, anchor handling dan lain sebagainya. Jadi apakah ada kesempatan? Ini pertanyaan kembali. Ya selalu. Kesempatan itu selalu ada untuk berkarya di UAE. Baik itu perusahaan pelayaran di kapal-kapal, ocean going maupun offshore industry, kerja di kantor oil and gas seperti saya misalnya, kemudian di seaport pelabuhan-pelabuhan di UAE, dan masih banyak lagi sebenarnya sektor-sektor lain yang bisa diisi. Jadi untuk maritim sendiri, seperti saya misalnya, banyak orang yang bertanya pada saya sebenarnya, bagaimana seorang kapten bisa kerja di oil and gas?
ataupun di perusahaan perminyakan. Jadi di perusahaan oil and gas ataupun perminyakan itu ada departemen-departemen tertentu seperti shipping, seperti logistik, dan juga offshore industrinya yang di bagian offshore. Jadi itu pasti menggunakan kapal-kapal yang kita gunakan untuk membantu atau juga bekerja di perusahaan-perusahaan offshore seperti di ADNOC dan juga perusahaan oil and gas lainnya ya. Kemudian Seafarers Indonesia itu sudah dikenal dan diakui dunia. Tadi Bapak Dwi mengatakan bahwa di sektor perawat mungkin masih ada misalnya sertifikasi yang harus diselesaikan sebelum bisa masuk ke UAE. Tapi kalau untuk seafarers kita sudah diakui di dunia, dimanapun juga kita bisa bekerja, termasuk di UAE. Jadi untuk sektor maritim kita tidak ada masalah sama sekali. Kita tinggal ada lowongan, ada juga supply, kita bisa langsung join dan bekerja di sini. Tinggal sekarang kita sendiri sebagai pencari kerja, apakah kita sudah siap mempersiapkan diri untuk bekerja di luar negeri, meningkatkan skills kita dan network ke depannya. Karena saingan kita bukan hanya orang-orang Indonesia, saingan kita itu adalah dunia internasional, terutama bahasa Inggris misalnya. Saya dulu bekerja di salah satu perusahaan oil and gas di Abu Dhabi. Saya adalah salah seorang yang juga mengapprove banyak para kapten-kapten kapal dan para senior officer sebelum mereka join di perusahaan saya. Common finding ataupun juga kelemahan yang sering saya dapatkan adalah bahasa Inggris. Itu satu. Makanya tahun 2015 saya perhatikan hal-hal itu. Kemudian 2016 kita bentuk P2MI untuk mengayomi ataupun juga untuk sebagai sarana center point of information kepada kawan-kawan kita yang bekerja di maritim dan di perkapalan, agar bisa saling sharing informasi untuk meningkatkan skills dan juga informasi-informasi kepada mereka. P2MI juga selalu men-share lowongan pekerjaan dan info lainnya yang ada di UAE kepada networknya. Jadi yang ingin mengikuti perkembangan P2MI dan juga lowongan kerja bisa mengikuti Facebook page kita dan website di bawah ini. Nanti bisa dicek dan diikuti langsung. Kemudian ini tantangan kerjanya, mungkin ini lebih kepada Pak Dwi dan juga Pak Konjen dan Pak Kaberi. Ada banyak kasus sebelumnya yang telah kita selesaikan bersama. Ini hanya beberapa kasus yang telah kita selesaikan dan tantangan kerja yang terjadi di sini. Kasus abandonment oleh owner kapal. Kemudian ada kasus hukum yang kurang jelas dengan pemilihan penerjemahannya. Jadi ada satu kasus anggota kita dulu yang diadili di UAE, itu semuanya berbahasa Arab dan dia menandatangani juga surat berbahasa Arab. Sehingga ketika saya tanyain apakah Bapak mengerti apa yang ditandatangani, dia juga tidak tahu. Jadi ini juga sudah kita bicarakan dengan Pak Yanwar kali itu. Dan saya harap ini pasti sudah ditangani dan bisa kita dapatkan update-nya nantinya ke depan supaya tidak terjadi kembali. Kemudian kontrak kerja yang tidak standar dan tidak comply dengan UAE Labor Law dan juga MLC 2006. Tadi Pak Dwi juga mengatakan hal-hal seperti ini dan saya berharap banyak sekali bahwa BP2MI bisa bekerja sama dengan P2MI untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di UAE ini terutama. Kemudian salah satunya lagi adalah kasus untuk laut ini ada 2 tipe visa yang bekerja. Di UAE ini juga sangat unik. Makanya mungkin di BP2MI baru melakukan di land base, kemudian juga sekarang sudah di sea base. Itu saya sangat senang sekali bahwa kita sudah diperhatikan setidaknya. Jadi seaman visa dan resident visa ini berbeda kelakuan hukumnya. Saya pernah dulu bertanya kepada orang yang bermasalah dengan kontrak kerja dan dia adalah mempunyai seaman visa. Ketika saya tanya, dia itu tidak dimore. Yang seperti Pak Dubes katakan tadi adalah kalau MOHRI itu hanya untuk yang resident visa. Dia tidak menangani hal-hal yang memiliki seaman visa, itu departemen yang lain yang menghandle. Jadi nggak ada hubungannya dengan more. Jadi ini juga mungkin nanti bisa dibahas lebih detail di mana kira-kira perbedaan dan apa yang harus kita lakukan ke depannya dengan kedua visa untuk pelaut yang bekerja di UAE. Kemudian ada beberapa kasus juga pemutusan hubungan kerja sepihak saat bekerja dalam masa cuti dengan modus setelah habis masa cuti pekerja akan dipanggil kembali, tetapi hingga lewat 6 bulan mereka tidak dipanggil. Dan kita ketahui kalau misalnya kita ada resident visa, kalau 6 bulan kita tidak pulang ke UAE, itu secara otomatis visa kita tercancel dan itu akan menjadi suatu masalah. Saya ingatkan waktunya 2 menit lagi. Kemudian ketika terjadi pemutusan kontrak kerja juga itu lama sekali prosesnya, antara 3 minggu sampai 1 bulan, sedangkan mereka tidak digaji ketika sudah start pemutusan hubungan kerja ini. Jadi mereka tinggal di UAE dengan biaya sendiri. Ini yang terakhir, COC palsu. Ini juga sudah kita dengarkan beberapa minggu lalu bahwa di kepolisian RI juga sudah menangkap beberapa pelakunya. Tetapi kasus ini dari tahun 2016 sudah kita pantau. Dan saya harap juga dengan pihak-pihak terkait, P2MI bisa menjadi partner ataupun juga sebagai mitra handal untuk memberikan informasi-informasi secara langsung di lapangan. Kemudian way forward, P2MI berharap dan juga mendukung pihak terkait, terutama pemerintah dalam menangani, dan sekarang ada BP2MI, itu akan sangat membantu sekali kasus-kasus dan juga yang ada masalah kasus-kasus yang bisa kita selesaikan bersama di sini. Dan saya juga yakin bahwa P2MI bisa menjadi mitra handal KBRI, KJRI, dan juga BP2MI ke depannya. Ini semua untuk kesejahteraan dan keprofesionalitasan WNI yang bekerja maupun yang akan bekerja di UAE nantinya. Saya rasa begitu saja, question mungkin nanti di sesi berikutnya. Terima kasih, Mbak Mia, saya berikan kembali. Terima kasih. Kapten Darwanto sudah menyampaikan paparannya dari Pembina Paguyuban Profesional Maritim Unika P2MI di Uni Emirat Arab. Sudah menyampaikan selalu ada kesempatan ya Kapten Darwanto ya. Dan bahkan Seafarers Indonesia sudah dikenal dan diakui dunia juga. Walaupun masih ada tantangan kerja dan beberapa permasalahan, tapi diharapkan ini dapat dikomunikasikan bersama, diselesaikan bersama, dan P2MI juga mendukung pemerintah untuk
menangani permasalahan dan tantangan yang ada. Siap. Sekali lagi saya mengingatkan untuk Bapak Ibu peserta Sarasehan Kebangsaan ini, jika ada pertanyaan yang kurang jelas silakan untuk diketik dan dikirim melalui kolom chat di Zoom ini. Dan agar kegiatan ini berjalan lancar dan tujuannya untuk memberikan informasi mengenai peluang kerja, maka kami mohon pertanyaannya dapat lebih fokus pada seputar peluang kerja maupun prosedural keberangkatan bagi pekerja migran Indonesia. Jika ada pertanyaan ataupun pengaduan kasus, mohon dapat disampaikan melalui hotline KJRI Dubai di nomor +971 56 332 2611 atau di +971 56 417 0333 atau melalui portal Peduli WNI di laman peduliwni.kemlu.go.id. Terima kasih sekali lagi kepada Kapten Darwanto Simatupang, MSc. Semoga ini memberi manfaat kepada kita semua. Salam perwira dan para profesional muda Indonesia.